warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Julia Afifah dengan NIM 23410104020. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar pada mata pelajaran IPAS materi bumi berubah. Nah, yang pertama yaitu ada capaian pembelajaran. Di sini peserta didik dapat mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan serta memprediksi dampaknya terhadap kondisi sosial kemasyarakatan dan juga ekonomi. Kemudian ada juga tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu yang pertama peserta didik mampu mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia terhadap perubahan kondisi di permukaan bumi. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Yang terakhir, peserta didik mampu memperkirakan dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan juga ekonomi. Nah, yang pertama kita mengetahui apa sih itu bumi. Nah, bumi adalah satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Bumi terus mengalami perubahan yang dikarenakan berbagai faktor, yaitu faktor alam dan juga non-alam. Nah, faktor alam yang dimaksud adalah gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan yang terakhir yaitu tsunami. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tentang gunung meletus. Ada yang tahu gunung meletus itu apa? Nah, gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan material-material dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri gunung meletus. Nah, yang pertama yaitu ada suhu di sekitar gunung itu naik atau suhu di sekitar gunung itu panas. Yang kedua, mata air menjadi kering. Yang ketiga, sering mengeluarkan suara gemuruh. Kadang disertai dengan getaran atau gempa. Biasanya kalau ada gunung yang meletus, kita merasakan ada gempa, yaitu yang kecil. Kemudian yang keempat, tumbuhan di sekitar gunung itu mudah layu. Yang kelima, binatang di sekitar gunung bermigrasi, atau biasanya binatang itu turun dari gunung ke rumah warga. Selanjutnya, upaya menyelamatkan diri saat gunung meletus. Yang pertama, menggunakan kacamata hitam atau pelindung mata dan juga masker. Yang kedua, hindari tempat terbuka. Yang ketiga, hindari untuk berada di area lokasi tempat gunung meletus. Yang keempat, lindungi seluruh tubuh dengan menggunakan pakaian yang tertutup. Selanjutnya kita akan membahas tentang banjir. Ada yang pernah mengalami banjir, ada yang tahu banjir itu apa? Nah, banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat juga terjadi karena kurangnya daerah resapan air saat musim hujan. Salah satu banjir adalah banjir bandang. Banjir bandang terjadi dengan cepat sehingga menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Nah, kemudian ada ciri-ciri banjir bandang.
seperti yang ada pada gambar di samping. Nah, yang pertama cirinya yaitu ada air di sungai akan berubah menjadi lebih keruh. Yang kedua, ranting dan sampah ikut hanyut dalam aliran sungai. Yang ketiga, mendung gelap di wilayah hulu. Yang keempat, debit air mengalami penurunan secara mendadak. Seperti contoh gambar di samping, yaitu ada gambar banjir bandang. Di situ gambarnya terdapat ranting pohon dan juga pohon-pohon. Bahkan ada rumah warga yang juga hanyut terkena banjir. Selanjutnya, upaya penyelamatan diri saat banjir bandang. Nah, yang pertama yaitu ada simaklah informasi dari berbagai media mengenai peristiwa banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang kedua, jika terjadi banjir, segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Misal, kalian terdapat di daerah pegunungan. Nah, kemudian terjadi banjir bandang, kalian bisa menaiki gunungan tersebut. Kemudian yang ketiga, waspada terhadap arus bawah saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Yang keempat, matikan semua jaringan listrik, cabut alat-alat elektronik yang masih terhubung dengan listrik. Yang kelima, jangan mengemudikan kendaraan di wilayah banjir. Selanjutnya kita membahas tentang gempa bumi. Apa sih itu gempa bumi? Gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Nah, negara Indonesia ini termasuk negara yang sering sekali mengalami gempa bumi. Gempa bumi berdasarkan penyebabnya itu ada 3. Yang pertama, gempa tektonik. Yang kedua, gempa bumi vulkanik. Yang ketiga, gempa runtuhan. Nah, yang pertama, gempa bumi tektonik, yaitu gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi di zona penunjaman. Yang kedua, gempa bumi vulkanik. Nah, itu dikarenakan oleh letusan gunung berapi. Biasanya kalau ada gunung berapi kita kan mengalami imbasnya. Biasanya ada gempa yang sedikit gitu. Kemudian yang ketiga ada gempa runtuhan, adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh dan sejenisnya. Kemudian gempa bumi berdasarkan kedalamannya. Ada 3 juga. Yang pertama, gempa bumi dalam. Yang kedua, gempa bumi menengah. Yang ketiga, gempa bumi dangkal. Nah, yang pertama, gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya atau pusat gempa berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi atau di dalam kerak bumi. Yang kedua, gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada di antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Yang ketiga, gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Kemudian, upaya penyelamatan diri saat gempa bumi itu bagaimana? Yang pertama yaitu jangan panik dan mencoba tenang, mengikuti arahan petugas tempat secara tertib. Kemudian jauhi rak buku, lemari, dan juga jendela kaca. Yang ketiga, jauhi bangunan tinggi, dinding, terbing terjal, pusat listrik, dan tiang listrik.
papan reklame, pohon yang tinggi, dan sebagainya. Yang terakhir, jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Lebih baik menggunakan tangga darurat. Kemudian kita akan membahas tentang tsunami. Apa sih itu tsunami? Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Kemudian, apa sih ciri-ciri tsunami? Nah, ciri-ciri tsunami yang pertama yaitu air pantai tiba-tiba surut. Nah, biasanya kalau kita ke pantai, waspada, biasanya kan air laut itu masih pasang, kemudian tiba-tiba surut. Nah, kita tuh harus waspada. Yang kedua, kemudian terdengar suara gemuruh dari arah laut atau pantai. Yang ketiga, munculnya gempa-gempa pengiring. Kemudian yang terakhir, awan langit menjadi lebih gelap dan mendung. Kemudian upaya penyelamatan diri saat tsunami yaitu dengan cara segera menjauh dari pantai dan cari daratan tinggi untuk berlindung. Kemudian bertahan di tempat evakuasi dan jangan terburu-buru untuk kembali ke rumah sebelum dinyatakan aman. Kemudian yang ketiga, hindari menyelamatkan diri dengan melewati jembatan. Yang terakhir, memantau terus informasi terkait kondisi terkini dari pihak berwenang. Dalam video tersebut terdapat awan panas guguran atau yang biasa disebut dengan wedus gembel yang sangat berbahaya. Seperti yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi di atas, awan panas ini merupakan campuran gas panas, abu vulkanik, dan material padat lainnya. Selanjutnya, video di atas yaitu contoh video banjir bandang. Nah, banjir bandang ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar. Nah, ini dikarenakan karena kebiasaan buang sampah sembarangan ke sungai. Sampah yang awalnya sedikit lama-lama menumpuk, menyumbat aliran air dan membuat sungai jadi dangkal. Akibatnya saat hujan deras, air sungai lebih cepat meluap. Banjir bandang dapat membawa puing-puing besar seperti bongkahan batu. Kombinasi ini dapat menyebabkan kerusakan struktural yang parah pada rumah-rumah sehingga tidak dapat dihuni lagi dan dapat menghanyutkan barang-barang besar seperti kendaraan. Video yang ada di atas itu contoh tsunami yang ada di Aceh pada tahun 2004. Nah, penyebab utama tsunami seperti yang sudah dijelaskan yaitu seperti gempa bumi bawah laut. Ini adalah penyebab paling umum, terjadi ketika lempengan-lempengan tektonik di dasar laut bergerak secara tiba-tiba. Pergerakan ini memindahkan sejumlah besar air di atasnya, menciptakan serangkaian gelombang besar yang berkembang menjadi tsunami. Selanjutnya, tanah longsor bawah laut. Longsoran material di bawah air dapat mendorong air dengan cepat dan memicu gelombang tsunami. Selanjutnya, letusan gunung berapi bawah laut. Letusan gunung berapi di dasar laut atau di pulau yang dekat dengan laut juga dapat memindahkan massa air yang cukup besar untuk menghasilkan tsunami. Selanjutnya, hantaman meteor. Meskipun jarang, jatuhnya meteor besar atau asteroid ke laut dapat menyebabkan tsunami.